Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala syafa'ati rasuli wa khalili wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah Diballighu maqasidana wa yassar umurana dunyana wa akhirana wa ila hadrati man hadaina al-fatihata lahu wa dhakarna asma'u bi hadal majlis nakhusu khususan muallif hadal kitab Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti jami' muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bin makan usulihim wa furu'ihim an Allah Ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah syai'un lillahi lahum al-Fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Babul khamisu. Nih kabar gembira buat yang masih bujangan. Ada bujangan enggak nih? Ada? Ada. Kita ngomongin kawin. Al-babu adapun bab al-khamisu yang ke-5 wal isruna dan 20 berarti berapa? 25 yaitu fi fadilatin nikahi. Kayaknya kelar dari sini nikah ya. Dimotivasi ya. Jangan lama-lama ngebujang. Jangan lama-lama ya. Apalagi presidennya mau ganti lagi. Masa udah 4 kali ganti presiden? Ya, apa usah. Fi fadilatin nikahi. Saya doain deh yang belum dapat jodoh segera Allah kirim jodohnya itu. Yang udah punya bini jangan amin. Ini masih amin aja Bang Tukim. Buat ponakan apa? Yang memang enggak atau belum sempat nikah karena rada seret rezekinya, mudah-mudahan. Tapi emang orang kalau belum nikah itu merasa seret aja ya. Ntar kalau udah nikah aja, tuh udah dijamin oleh Allah itu. Wa ankihul apa? Ayyama minkum. Itu. Jadi apa ya? Apa itu ayat itu? Ya, seandainya kamu merasa fakir nggak punya, nanti Allah yang akan mengayakkan kamu. Caranya ya nikah dulu baru kaya. Itu ayat Allah. Surat apa itu? An-Nur ya? Iya. Itu coba nanti dicek itu ayat itu ya. Menikahlah. Seandainya kamu nggak punya apa-apa. Tapi kalau nggak punya modal apa-apa, nggak usah resepsi, nggak usah. Yang ngundang lah 20 orang udah gede, nggak usah. Ya. Jangan apa ngutang-ngutang, jangan. Ya Allah, fi fadilatin nikahi pada keutamaan nikah. Qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, at-tazwiju barakatun. At-tazwiju adapun menikah yaitu barakatun, berkah. Berkah. Nikah ya bagaimana nggak berkah? Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Walaupun dijual lagi. Biasa itu rumah tangga. Ya Allah, itu berkah. Tambah berkah apa? Ketika sudah punya keturunan. Nah itu. Wal waladu adapun di kemudian hari setelah nikah memiliki anak. Wal waladu adapun apa? Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tadi yaitu rahmatun, rahmat, kasih sayang Allah. Apa itu? Ayatnya itu yang kita hafal itu an khalaqalakum min anfusikum ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ya pokoknya kalau mau tenang hidup nikah. Sebab orang kalau belum nikah itu kayak layangan putus, nggak jelas. Ya, kalau udah nikah nanti ada yang ngedet. Kalau pulangnya malam-malam, dikedet pakai HP. Pak lagi di mana? Nah itu namanya itu orang udah nikah, ada yang ngedet. Tapi kalau belum nikah, kayak layangan putus. Lo pulang jam berapa aja nggak ada yang ngedet.
Itu namanya sakinah. Mawaddah itu rasa apa itu? Dulu waktu ngaji malam Kamis di sana itu ditanya, apa Ustadz perbedaan mawaddah sama mahabbah? Ya beda. Mahabbah itu qabla tazwij, mawaddah ba'da tazwij. Itu ya. Jadi rasa cinta yang hadir setelah pernikahan itu namanya mawaddah. Tapi kalau rasa cinta yang datang sebelum nikah itu bukan mawaddah tapi apa? Mahabbah. Beda. Kalau kita pakai mahabbah doang, pas kita nikah bini kita kentut, buat lah cerai Pak. Cerai itu, ya cakep-cakep kentutnya gede banget. Tapi kenapa semakin dia kentut gede semakin indah suaranya? Itulah mawaddah. Coba lagi pacaran kentut lah, putus langsung. Bener kan sih? Mereka udah pernah ngerasain ya? Udah nikah itu kalau masih pakai mahabbah, pas bangun tidur ilernya pasti cerai itu. Tapi ilernya wangi, masya Allah ilernya wangi. Ya tahu itu bisa wangi. Ya katanya padahal membau. Tapi itu makin cinta kita masih disosotin. Wis itulah mawaddah. Warahmah. Warahmah itu menurut sahabat Ali adalah dzurriyyah. Ya, maka maaf bagi yang belum punya keturunan, ya teruslah berusaha ya, karena memang belum dapat rahmat gitu. Maka dari sini Nabi bilang wal waladu apa? Rahmatun. Nyambungin soalnya. Ayat itu menurut Imam Ali warahmatun adalah pernikahan itu akan dapat rahmat, ya akan nambah kasih sayangnya ketika lahirlah anak-anak keturunan. Ya Allah, warahmatun dan rahmat. Ya Allah ya Karim, fa'akrimu maka muliakanlah olehmu auladakum akan anak-anak kalian. Fa inna karamatal auladi karena fa'nya tahlil. Karena ada fi'il amr sih. Fa inna karamatal auladi karena sesungguhnya kemuliaan anak-anak itu atau memuliakan fa inna karamatal auladi karena memuliakan anak-anak kita yaitu ibadatun menjadi ibadah tersendiri. Ya Allah, anak kita ciumin ya. Cium. Sayang. Nikmat banget nyiumin anak itu. Masya Allah. Pak, mendingan nyium anak dan nyium bini. Enakan mana Pak? Pakai dar? Ada bukender tuh di dalam. Enggak berani jawab pakai dar. Ada bukender tuh di dalam. Yang enggak ada orangnya dah. Kang, enakan nyium anak apa nyium bini? Ente, Kang Dadang, ada bini nggak? Waduh ada. Ya sama-sama enak, cuman sensasinya berbeda. Wow. Ya bagi-bagi ya. Ya pokoknya, Bu, ternyata nyium anak Bu yang ibadah, nyium bini nggak ibadah berarti ya? Lah hadisnya begitu sih. Ya Allah ya. Lagi udah tua mau jangan pakai cium-ciuman Bu ya, cium tangan aja udah. Itu mau khusus yang muda. Wa qala bersabda siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati, lain yang populer. Faman ragiba an sunnati apa? Falaysa minni. Wah, itu udah hafal gitu ini, ha? Biasanya dibaca khutbah nikah. Kata Nabi an-nikahu adapun pernikahan yaitu sunnati. Sunnati itu namanya thariqati. Jalan aku. Aku Nabi ya nikah. Memang ada Nabi yang tidak nikah. Ada. Ya, Nabi Isa tidak nikah. Itulah maka ya orang Nasrani itu di kalangan pendetanya tidak nikah. Karena dia ngelihat saja Nabi saja tidak nikah. Nabi yang nemenin sebelum Nabi Isa itu ada? Nabi apa itu? Yahya. Nabi Yahya juga nggak nikah. Nabi Idris nikah nggak? Ada beberapa nabi. Maka itu kata Nabi, an-nikahu sunnati ay thariqati. Sunnah nikah itu adalah jalan aku. Lah, faman maka adapun siapa orang itu rogiba
Rogiba di sini kan kalau kecantolan huruf jarnya an pasti mananya tidak suka, tidak berkehendak. Tapi kalau dia kecantolan huruf fi berarti kebalikannya mananya. Rogibaan itu kebalikannya rogiba fi. Faman maka adapun siapa orangnya itu rogiba, tidak suka an sunnati dari menjalankan sunnatku, ay malam yuridha falaisa maka tidaklah yaman, yaitu mini setengah dari apa? Golongan aku. Itu. Jadi kata Nabi, siapa yang suka dengan nikah maka dia mengikuti apa? Ajaranku. Berarti yang tidak suka dengan nikah dia tidak mengikuti ajaran aku. Satu lagi, waqala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harairu. Nah, kalau bisa maaf ya nikah yang masih, kalau zaman dulu yang masih apa merdeka, boleh nggak dikiaskan kalau sekarang itu mendingan nikahin perawan apa nikahin janda, Kang Dadang? Banyakin janda dan nanti janda nikahnya sama duda gitu. Ente belum nikah tuh. Ente mendingan nikahin gadis apa janda? Nah ini saya kiaskan saja. Al-harairu itu zamannya hurrah. Adapun wanita-wanita yang merdeka yaitu silahul baiti. Apa itu? Jadi baiknya apa? Rumah tangga. Wal ima'u, adapun ima itu zamannya amat. Al ima'u itu zamannya apa? Amat. Adapun menikahi budak yaitu fasadul baiti, apa? Rusaknya rumah tangga. Gini hadis harus bijak nih ya. Ya sebetulnya gadis atau janda sama saja ya. Ya cuman Nabi pernah tanya, Nabi itu modelnya gitu ya, Nabi itu kalau ada sahabat nikahin janda ditanya, kamu nikah? Iya. Sayyib ambikr, apa itu? Janda apa perawan? Janda. Kenapa kamu nggak nikah sama apa? Sama perawan gitu. Tapi Nabi sendiri nikahnya sama apa? Dia lempengan gini kita nggak nyambung lah otak itu. Jadi Nabi mengharapkan yang dinikahin itu gadis, tapi Nabinya sendiri apa? Tapi jandanya Khadijah orsinil loh, ya, masih apa? Ya baik lah. Tapi yang lebih tepat ini karena nanti kesian ya, ada diskriminasi nih antara janda ya. Nanti saya bisa diprotes sama grup janda. Lebih tepat kepada wanita baik. Nah itu lebih baik. Nanti lebih cocok sama ayatnya itu ya. Jangan sampai kita menikahi wanita yang memang sudah berzina duluan, jangan sampai itu. Jangan. Sebab kalau kayak yang kita nikahi adalah wanita yang sudah berzina itu apa? Kata Nabi apa? Fasadul bait, hancur rumah tangga itu. Kita yang masih orsinil orang laki nikahnya sama apa? Yang sudah berzina. Demikian juga yang masih gadis jangan mau dinikahi sama yang sudah nggak ting-ting lagi itu. Kalau laki tong-tong, kalau gadis ting-ting, kalau perjaka tong-tong, jangan mau itu. Itu yang dimaksud laki-laki baik dapatnya perempuan baik. Laki-laki yang tidak baik buang aja ke laut ya. Dapatnya juga perempuan yang tidak. Az-zani waz-zaniyah, orang yang pernah berzina ya sama yang berzina lagi itu, jangan ditukar. Cuman orang laki mah pinter ya, pernah berzina nggak ketahuan. Mestinya kalau ada berzina ada tandanya gitu, hijau udah berarti udah. Yang kesian tuh kalau gadis, orang gadis itu kan ya tahunya apa, melendung perutnya. Tapi perawan sekarang pinter-pinter tuh, nggak melendung biar kata udah nggak karu-karuan. Ya Allah ya. Ini pesannya itu jangan sampai menikah sama yang sudah apa,
Tidak gadis, itu maknanya yang sudah berzina itu ya. Kecuali dia hilang perawannya karena apa? Itu tidak apa-apa. Karena bakal apa? Fasadul bait. Tapi kalau kita menikah sama-sama perjaka tong-tong sama perawan ting-ting, maka apa? Jadi salahul bait, rumah tangganya jadi apa? Kira-kira begitu kalau mau dikiaskan. Sebab budak udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Itu kalau mau kita kiaskan. Ya Allah, keempatnya waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu. Man akan sabda man, makul kaulnya ada di situ. Man adapun siapa orangnya, yaitu aroda, imannya man syartiyah, yaitu aroda bermaksud atau berkehendak iaman ayyalqa, akan bahwa berjumpa iaman Allah, akan Allah nanti di hari kiamat. Saat berjumpanya tadi tahiran, hal keadaannya suci, mutahhiran lagi apa? Menyucikan. Falyatajawwaz, ini jawabnya man aroda. Falyatajawwaz, maka hendaklah menikah iaman atau menikahi iaman al-haraira, akan wanita-wanita yang merdeka. Al-harair jama dari hurrah, tapi semuanya sekarang sudah merdeka. Dulu zaman Nabi masih ada wanita budak, sekarang jadi siapa orang yang nanti ingin berjumpa Allah dalam keadaan suci, suci menyucikan itu, kalau dalam kitab syarah ay minal adnasil ma'nawiyati, minal adnas, adnas itu jama dari danas, maknanya kotoran-kotoran, tapi al-ma'nawiyat yang sebangsa makna, artinya bukan kotoran yang melekat kelihatan begitu kan. Ya Allah, bisa dimaknai musyrik kafir itu juga sebagai al-adnas al-ma'nawi. Jadi orang itu kelihatannya bersih tapi najis, kata Al-Quran begitu. Ketika perkataannya seperti itu, yang dimaksud adalah najisnya najis maknawi, najis akidahnya. Kita pernah dihebohkan oleh orang kafir yang masuk ke dalam masjid saat itu masih presidennya masih Pak SBY itu. Rupanya kedatangan Presiden Amerika. Sebelumnya juga pernah terjadi di era Bu Mega. Waktu itu imam besarnya Allahyarham Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Itu heboh orang. Ya hebohnya karena ya nggak tahu. Kalau tahu ya udah heboh. Jadi saat itu tuh kita tuh ngikut-ngikut heboh gitu saja, karena nggak tahunya itu, senangnya heboh memang orang kita. Jadi bapak itu kalau udah ada ulama yang alimnya nggak ketulungan itu udah diem aja, menang gitu. Si Ali Mustafa Yaqub itu alim luar biasa, nggak mungkin lah salim beliau mengizinkan. Nah, maka itu hebohnya orang itu sok-sok ngeluarin ayat, innamal musyrikuna najasun. Ayat itu dipakai, sesungguhnya orang musyrik, orang kafir itu najis. Itu ayatnya. Dia cuma baca ayat sama terjemahannya doang, tafsirnya dia nggak baca.
Yang dimaksud orang kafir, orang musyrik najis itu bukan najis hakiki, tapi najis maknawi. Gitu. Jadi, yang dimaksud najis dalam ayat itu adalah apa? Akidahnya. Nah, ini sama dengan hadis ini. Kalau kita ingin berjumpa Allah nanti di hari kiamat dalam kondisi suci, suci itu artinya bersih dari apa? Najis maknawi. Lagi di sana udah nggak ada najis hakiki, nginjek teletong, memang ada teletong itu. Di padang mahsyar ada teletong, nggak ada. Seperti itu. Maka itu orang-orang kafir kalau dia datang nih ke masjid tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sama juga kita masuk gereja itu tidak ada larangan. Yang larang mana coba? Ayatnya ada, hah? Hadisnya ada? Tidak ada. Masuk doang juga kayak tukang AC, bersihin apa? AC gereja, tukang listrik, PLN. Apa harus cari dulu yang non muslim suruh bersihin AC? Hah? Cuman kita kalau nggak ada tujuan apa-apa nggak usah, ngapain karena nggak ada tujuan apa-apa, mau wisata. Jadi penting ini saya menjelaskan hal seperti ini supaya tidak ada heboh lagi. Kita kan heboh mulu ini karena saking nggak tahunya. Ya, orang sekarang itu gampang geger. Coba lihat ulama-ulama yang alim, anteng, nggak geger, anteng aja dia tahu. Kita senangnya apa? Geger. Ngajinya di WA itu, ngajinya di HP, geger. Vaksin ini geger nggak bisa habis, dia gila. Saya dari dulu vaksin anteng aja, nggak geger, anteng aja. Ada orang nanya, Ustaz saya nggak mau vaksin. Lah terserah Pak, Bapak nggak mau vaksin emang saya nyuruh. Saya menggeger, terserah. Cuman sebagai orang yang diamanahkan untuk menyampaikan itu, saya sampaikan kalau bisa Bapak vaksin gitu. Saya bukan pemerintah Pak. Tapi kalau Bapak nggak mau, saya ada remnya, ada racunnya, ya terserah. Kalau terserah kan berarti saya berapa itu? Nggak geger, cuman karena nggak mau geger aja. Gitu. Paham ya Pak ya? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kita buka nih cakrawala berpikir kita tentang bagaimana najis. Bahkan menurut saya pakaiannya, maaf tuh ya, presiden itu lebih suci dari kita. Ya pakaian sekelas presiden tahu sendiri, huh? Kalau cara ngukur sucinya itu apa? Hakiki. Kalau tidak sarung sholat itu buat itu, huh? Ke masjid lagi kan? Gimana coba? Tapi enggak ya, kalau kita makan sarungnya banyak ya Pak ya, hah? Cuma zaman dulu santri, zaman mondok emang sarungnya langka, menaku-akunya. Tidur itu emang keredong enak banget. Ya ngaji itu apalagi pakai WC pakai. Dulu zaman santri, kalau sekarang apa masih begitu? Ya Allah, ya Allah, nggak usah sarung dah, yang kita pakai bagian dalam apa itu? Orang laki, orang perempuan sama. CD, yakin Pak? CD-nya suci, yakin? Yakin itu kalau sudah ikhtiar. Bagaimana orang pipis sambil diri, nggak istibrok, yakin dia nggak bisa. Pipisnya diri, ceboknya nggak istibrok, nggak dia pencet-pencet gituannya, ya karena tergesa-gesa. Apa bisa yakin begitu? Nggak bisa.
Kita masa udah pipis berkebok, pakai dah CD-nya lagi. Yakin tuh nggak ada yang netes? Hah? Ya kalau nggak, apa itu? Apa namanya itu? Istibrak. Istibrak ya. Saya pikir nenek-nenek doang kalau yang kencingnya rame itu. Nenek-nenek kalau kencing di kamar mandi rame banget. Lihat ternyata dia lagi ngamalin fikih. Apa itu? Istibrak. Supaya yang bagian sebelah sini nih supaya apa? Turun semua. Nah kalau orang laki pencet dikit doang yang angkat dah gitu aja ngek, baru cebok. Umpama dia cebok terus dia pakai CD, umpama ada yang netes, makdzur atau makfu, sudah dimaklum. Tapi kalau memang apa itu namanya, enggak istibra, enggak tadi itu pencet, kemudian setelah cebok langsung dia pakai, umpama ada yang netes, pasti itu najis. Banyak ini perihal fikih yang kita itu sebetulnya najisnya najis hakiki, bukan makna. Kembali, ini mengenai keutamaan nikah. Maka yang belum nikah buruan nikah nih ya. Selanjutnya waqala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, wassalamu bacanya, iltamisu ar-rizqa bin nikahi. Hadis ini kita akurin dengan fakta kehidupan kita sekarang. Kata Nabi, iltamisu, carilah olehmu atau tuntutlah olehmu. Iltamisu itu boleh dimaknai utlubu, ar-rizqa akan rizki dengan apa? Bin nikahi, dengan menikah. Ini udah nikah semua kan Pak? Itu bujangan. Di luar ada bujangan Pak? Luar nggak ada. Mantan ada, mantan bujangan. Mantan itu berarti duda ya? Mantan ya? Iya, tapi pernah nikah gitu aja ya. Iltamisu, carilah olehmu ar-rizqa akan rizki bin nikahi, dengan menikah. Fakta sekarang misalnya, Ustadz kata Nabi kita kalau rezekinya mau lancar nikah. Dulu saya lagi masih bujang lancar banget, pas udah nikah berantem mulu. Apa itu namanya, macet rezeki saya. Pak, hadis ke ayat nggak ada yang salah, nggak ada, mustahil. Masa omongan Allah salah? Yang salah kita. Apa? Dulu kawin niatnya apa? Ya untung ente ini bocah belum nikah ya. Nah, sekarang latihan niat dulu deh. Jangan-jangan ente dulu nih waktu mau nikahnya niatnya ngaco. Tuh. Apa niat nikah gitu? Banyak dan semuanya bagus. Yang pertama untuk ibadah. Ya kalau nikahnya ketangkep ansip sih beda emang kasusnya. Ada kan nikah yang ketangkep ansip? Di bawah pohon pisang ketahuan dan begitu. Mungkin ada yang salah dari niat. Yang kedua apa? Dikasratin nasli, supaya kita itu setelah mati ada yang ngelanjutin hidup kita. Siapa? Ya keturunan. Supaya umat Nabi Muhammad SAW itu menjadi umat yang apa? Oleh Nabi dibanggakan, ubahi bikumul umam. Apa ubahi? Dibanggakan. Nabi itu nanti di yaumil kiamah loh, ngomong sama nabi-nabi, nih umat saya 70%. Yang kesian kan yang umatnya Nabi Nuh cuma seperahu. Kita ini Nabi Allah itu tanakahu taksul,
Di ayat lain tazawwajul waludal walud. Fa inni ubahi sana fa inni mukathirun sama ya. Bikumul umama yaumal qiyamah. Seperti itu. Jadi siapa orang yang ingin rezekinya itu lancar, nikah. Unzur bisyarhi, lihat di dalam itu. Fa innahu an-nikah dimaknain aitazawuji, apa itu? Ya kawin itu. Fa innahu, maka sesungguhnya apa? Tazwij, yaitu jalibun, menarik atau mendatangkan lil barakati, kepada keberkahan. Istilahnya kalau udah seatap berdua Pak, Indomie satu bungkus makan, Masya Allah, sambil merem gitu, jangan diliatin. Nikmat banget tuh kalau berdua sama si doi. Enak gak tuh? Apalagi yang udah nggak punya anak, udah pada kemana-mana ya, cucunya juga udah pada dibawa kemana, tinggal aki-aki sama ini main tarik-tarikan mie. Wah, indah banget ya, so sweet ya, aki-aki sama ini apa, so sweet, Masya Allah. Ada yang masih makan mie sepiring berdua, ada borok, neneknya di mana, dianya di mana. Ketahuan kelarnya piringnya dilempar. Udah aki-aki masih begitu, mau ngapain? Masya Allah. Tapi orang sini mah enggak, orang sini sampai tua masih seru dah, pengen seru. Saya pengen banget tua, sampai udah umur tua banget, jalan masih bergandengan tangan sama si doi itu, indah banget kali ya. Indah nggak? Oh, sekarang mah belum tua, belum, tar. Kita kan jalan seiring itu masih belum kawin Pak, seiring. Yang kalau pacar kita kepaduk gitu, batunya kita melin, batu lu melin. Coba kalau udah nikah, bininya jalannya di mana, lakinya jalan di mana. Kalau dia kepaduk apa, batu kita melin, mana? Otok, ini kotok-kotok ini. Orang sono, Betawi belah sono, Betawi sini mah, wow, masih batu diomelin buat tempong gini. Astagfirullah. Jangan-jangan ya Bu, bapaknya bocah masih mesra. Alhamdulillah. Ya habis dibagi apa tahu jadi begitu dia. Ini saya ngaji ngapa jadi begini ya? Ya karena bab nikah. Nah, iya, coba kalau giliran bab seksa kalau bakal begini saya ngaji. Ya saya doain pulang ngaji yang nggak punya anak ntar malam biar seru, besoknya langsung hamil bininya. Saya doain amin, yang belum bunting-bunting amin. Yang udah tua mah jangan, malu, nenek bunting nggak malu. Ya yang belum punya cucu mudah-mudahan ya. 8 tahun Ustadz saya kagak punya cucu, minta siapa tahu merotok kembar 4 lah, seru itu kalau Allah mau mentakdirkan. Kembali, jadi rezeki itu ditarik atau diundang lewat proses yang namanya nikah. Selain jalibun jarun lil rezeki, selain menarik, menuntun ya. Sebetulnya jalib sama jarun itu sama. Nah, itu pun dengan catatan idza saluhat an-niyatu, kalau memang sedari awal niatnya itu bagus, niat nikahnya. Saya kalau disuruh ngomong bab nasihat pernikahan gitu, ya itu sekitar itu aja. Ini Mas Anu dengan Mbak Anu, toto hati, saya selalu begitu, toto hati, nata hatinya biar bagus ya, jangan sampai salah niat. Yang utama niat nikah untuk ibadah.
Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ada sebagian lafaz ya, saya baca di dalam lagi, saya potong saja, enggak semua. Wa fil lafzi ar-rizqu yazdadu bin nikahi. Kalau ini agak bijak menurut saya. Orang itu sebetulnya waktu belum nikah juga sudah dikasih rezeki. Ini lebih bijak ini keterangan yang berikut. Tapi begitu dia nikah maka bertambah gitu loh maksudnya. Ya, orang tua kita dulu tuh kalau ngebahasain anaknya yang susah tuh nggak mau kawin. Orang kalau masih bujangan tuh kayak layangan putus, agak jelas. Tapi kalau dia sudah nikah jadi jelas. Orang tua kalau ngomong kagak bakal kaya lu matong kalau belum kawin mah. Bukan nggak bakal, karena memang uangnya itu hasil dia kerja habis begitu saja. Buat apa? Ya hal-hal yang tadi yang urusannya sama anak muda. Tapi begitu dia sudah masuk ke gerbang pernikahan, baru tertata. Apalagi sudah banyak amanat, anak, baru disitulah artinya Allah cukupkan, bahkan Allah tambahkan rezekinya. Nah ini yang di dalam ini wa fil lafzi ar-rizqu yazdadu bin nikah. Hadis berikutnya waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadati. Kata Nabi, man adapun siapa orangnya itu tazawwaja menikah ia man faqad u'tiya maka benar-benar diberikan ia man nisfal ibadati, akan separuh ibadah. Ini hadis ini sebetulnya kurang greget ya, maka ada ulama yang mengatakan ini hadis dhaif. Setahu kita yang hadis yang lebih greget itu apa? Nisful iman. Jadi nikah itu kalau iman itu seperti buah semangka dibelah dua, separuhnya itu adalah pernikahan. Kalau kita itu dikasih Allah iman seperti dikasih semangka, maka separuh iman kita ada di pernikahan itu. Tinggal separuhnya kita cari lewat jalur ibadah, misalnya sholat, ngaji dan seterusnya. Separuhnya itu ada di pernikahan. Berarti 50% unsur utama iman kita ada di pernikahan ternyata. Nah itu kita bahas tempo hari. Kenapa Ustaz sampai begitu besar jumlah prosentasenya 50%? Karena memang syahwat kita sudah terkendali. Biang kerok yang merusak iman kita kan syahwat. Ketika dia sudah masuk ke gerbang pernikahan, berarti yang sudah apa? Jadi biang keroknya sudah kita kuasai. Nah, itulah hikmah dibalik hadis Nabi. Siapa yang menikah, dia sudah memperoleh separuh iman. Nggak main-main loh, separuh. Gitu. Nah, tinggal apa? Yang separuh nyarinya di ibadah lain, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Maka ada orang berumah tangga tapi nggak sholat, ya sering melenceng, namanya juga orang separuh. Begitu. Tahu orang separuh? Nah ini saya mau walaupun guyon tapi serius loh, Bang. Ada orang nikah tapi jalannya belok-belok, berarti orang separuh. Yang kawin doang, sholat kagak, ngaji kagak, zakat kagak, orang separuh namanya. Makanya belok mulu, kagak mau lempem. Paham ya? Yang bannya dua, yang satu kempes. Kita mantep nggak ini sekarang kita berumah tangga? Mantep nggak Pak? Ini pandemi ini belum tentu kelar 2 tahun loh Pak. Tapi iman kita nggak hilang loh Pak, alhamdulillah. Ya walaupun udah ngepot dikit kita, tapi alhamdulillah ini. Hah? Saya ditanya sama Ustadz, kemarin sebulan lockdown gimana, berasa? Chill sebulan mah. Lah emang apa? Kemarin duluan sampai 4 bulan. Udah pengalaman yang 4 bulan. Ada masalah, tinggal ngatur aja. Kalau lagi banyak rezekinya ya makan normal. Kalau lagi pandemi begini,
Nasi sama kerupuk sama kecap juga enak banget. Kita lihat gambar yang gambar makanan yang enak jadi sambil sama rasanya. Iya. Kalau mau ikan asin yang diendus doang, nggak usah dimakan, pakai enak benang gitu. Nah, gitu kan ada videonya pada itu, ah. Lah iya, nggak usah bingung. Yang penting iman kita makin tambah. Itu biarin. Umpama setahun lagi kuat nggak kita ini? Pandemi kuat nggak? Ya romannya payah ini. Terserah Allah, ya terserah Allah. Emang yang punya Allah. Emang corona yang punya siapa? Dulu Jakarta orang Cina, pas datang dari India, Cina India kali Ustadz dia ngomong tuh. Ini Allah Pak, Allah punya aturan. Cuma di grup WA ini kiriman dari Cina, HP-nya made in Cina. Oh itu saya lurusin aja. Lagian ini kan orang Cinanya kena juga, ilok tuh. Memang kita sering kebawa informasi dari WA nggak jelas. Ya Allah, perlu saya luruskan seperti ini biar paham kita nggak terlalu melenceng. Udah bisa umroh belum kita ini? Hah? Belum. Kenapa? Ya pikirin dong. Kita kan nggak sama negara lain, nggak sama semuanya. Kecuali nanti kita sudah dapat visa lama. Karena pemerintah Saudi itu pemerintah yang notabene-nya ya perpanjangan tangan dari apa? Amerika. Jadi Amerika sama Saudi itu wis pokoknya akrab banget ya. Sekutu. Hah? Sekutu. Jadi Bapak kalau misalnya besok umroh nggak bakal dikasih. Kenapa? Vaksinnya bukan dari Amerika, vaksinnya dari Cina. Cina sama Amerika musuh bebuyutan. Itu kalau mau tahu yang sesungguhnya. Iya, makanya Saudi mana mau dia bantuin Palestina, nggak ada itu. Dia bantuin Israel mau. Saudi itu lagunya begitu. Dia beli itu apa namanya? Alutsista miliaran dolar buat nyerang Yaman, dia serang. Nah, itu Saudi, dia Wahabi itu. Ya kita ya kagak tahu aja rasanya. Ya, jadi nanti Bapak kalau misalnya umroh Bapak vaksin lagi, tapi jangan apa? Yang dari Cina, yang dari Amerika, baru bisa berangkat. Serem memang kalau udah begitu. Ya. Baik, saya lanjut. Ya Allah ya Karim, jangan jadi orang separuh ya Pak. Nikah doang tapi nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Waqala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, syirarukum uzzabukum. Syirarukum kata Nabi, adapun seburuk-buruk kalian. Gak enak nih, mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang akhirnya tidak menikah, mohon maaf, hadisnya memang begitu. Syirarukum adapun seburuk-buruk kalian, yaitu uzzabikum, bujangan-bujangan diantara kalian. Ini maknanya nggak mau kawin gitu. Ya maaf, ada orang yang memang karena trauma apalah akhirnya sampai tidak mau nikah. Kata Nabi, ya termasuk syirarukum, yang terburuk di antara kalian saat nanti kalian menghadap Allah sendirian, tidak ada pasangan. Tapi oleh Imam Nawawi hadis tadi ditafsirkan, minimal ditahammulkan kepada yang lebih bijak. Saya baca di dalamnya Undur Bisyari ini supaya tidak terlalu ekstrim ya. Ai ba'du syirarikum, mananya tadi bukan paling buruk tapi apa? Sebagian keburukan kalian.
adalah kalian yang tidak menikah waktu dia. Sebagian ini lebih bijak saya lihat. Ada psikologis ya, agama ini penting supaya kita itu tidak terlalu merasakan sesuatu yang negatif gitu terhadap perilaku orang tidak mau nikah. Yang psikologis agama ini nanti akan memotivasi orang itu akhirnya, ya saya mau nikah, apapun alasan ataupun trauma hidup sebelumnya. Kita baca di dalam ini alasannya. Li'annahum laisa lahum afratun. Ini Syekh Nawawi memberikan penjelasan, li'annahum laisa lahum afratun yuhayyi'una lahum ma yahtajuna ilaihi fil akhirah. Persoalannya saat dia meninggal dunia, siapa afrat? Afrat itu pakai tok, itu anak-anak kecil, berarti ya generasi penerus. Kalau dia meninggal dunia tidak memiliki afrat, tidak memiliki anak-anak, yuhayyi'una lahum ma yahtajuna ilaihi fil akhirah, yang anak-anak itu akan dipersiapkan untuk kebutuhan si almarhum waktu menghadap Allah di akhirat. Apa itu? Doa. Maka benar itu istilah orang dulu, banyak anak banyak, masih berlaku nggak itu pepatah orang dulu? Bener Pak? Banyak anak banyak rezeki. Mohon maaf nih yang anaknya cuma 2, 3, mohon maaf ya. Kalau orang dulu kan merotok begitu, orang Betawi bilang ya, si entong belum gede, toleh udah nongol, bisa begitu ya. Disundul, ada yang main sundul-sundul. Ustadz, bagaimana sih itu banyak anak banyak rezeki? Ya Allah, yang anaknya kecil mana pada meler. Maksudnya bisa jadi bukan itu. Ya bahwa akhirnya Allah takdirkan orang itu banyak anak yang saat prosesnya tidak baik, di kemudian hari setelah orang tuanya meninggal, anak-anak itu menjelma sebagai anak yang baik. Ya walaupun hasil tidak membohongi proses gitu ya, bahwa orang-orang yang di manage hidupnya dengan baik nanti hasilnya pun akan baik. Ya maksudnya ya, umpama anaknya banyak ya 10, 5, orang dulu nggak ada yang 5, 12, bahkan konon katanya ada yang 25. Lah 25 bagaimana itu ya? Mungkin dia nikahnya masih muda, karena memang orang-orang dulu nikahnya masih apa? Usia belasan ya, belum ada undang-undang yang melarang, belum ada. Umur 12, umur 15 sudah nikah. Ya coba hitung Mbak, kalau dia umur 15 nikah, terus umur 40, berarti berapa tahun tuh? 25. Kalau setiap tahun 1 itu berarti kan anaknya 25. Tapi jarang ya, masa setiap tahun 1. Biasanya ya minimal tuh kalau dia 25 tahun dia nikah tuh 2 tahun berarti anaknya berapa? 12, 13. Lah bener berarti. Bener itu. Emang belum ada KB zaman KB. Ya Allah ya Karim. Jadi ini penting. Saya ngelihat untuk saya pribadi itu, aduh ya, kebetulan anak saya cuma 3 ini, belum nongol lagi ini. Nggak tahu apa istri saya telurnya habis apa, nggak tahu. Jadi ya baru 3, saya pengennya 5 tapi baru dikasih 3. Doain ya biar dia bini saya bunting lagi itu ya. Terus usaha loh, telur bebek sampai habis ya, emang belum dikasih aja itu ya. Iya, jadi ini yang penting nih, yuhayyi'una lahum ma yahtajuna ilaihi fil akhirah. Bagaimana anak-anak itu dipersiapkan setelah dia kembali. Ya Allah, anak 7 setiap hari doain di makomnya atau di mana, kan enak banget itu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya ini proporsional, kalau bapak misalnya anaknya nggak sejumlah itu ya jangan berkecil hati, proporsional ya. Ya mungkin anaknya 2, ntar cucunya 12, bisa juga kan begitu. Lanjut biar kelar nih bab nikah.
Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarukum, adapun seburuk-buruk kalian atau minimal sebagian dari keburukan kalian setelah kita bijaksanakan hadisnya, yaitu uzzabukum, bujangan-bujangan kalian, wa arzalu mautakum. Ini memang hadisnya begitu, Pak. Saya tadi dari rumah waktu mutolak agak ragu, ini saya sampaikan apa enggak nih hadis, mau saya loncat, rata-rata pada megang kitabnya, ketahuan Pak Ustadz meloncat. Tapi memang hadisnya begitu. Nggak enak ya, maafin saya, harus saya sampaikan hadis ini ya. Ya maafin ini ya. Jangan salahin saya dong, memang hadisnya begitu. Apa ini yang hadis berikutnya ini nggak enak banget ini, ya Allah. Wa arazilu mautakum uzzabikum wa arazilu mautakum, adapun serendah-rendahnya orang yang mati di antara kalian, yaitu uzzabikum, orang-orang yang masih bujangan di antara kalian. Tom, duluan jangan mati dulu, kawin dulu ya. Ya. Hah? Umur berapa ini, umur berapa? Hah? Ya masih lama. Tapi si doi udah ada. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini saya ngapa jadi begini ngaji ya? Ngaji kebangetan nama libur begini kali ya? Ya, biar semangat Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz Manan kurang suka nih kalau saya humor ya. Pak Ustadz Manan potongan ngaji serius beliau itu. Ini bab ini doang, yang lain mas ya kadang-kadang. Ya Allah, lanjut biar nggak kelamaan. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, syirarukum uzzabikum, sama. Nah ini rakaatani, adapun salat 2 rakaat min mutaahhalin. Mutaahhalin itu dari orang yang sudah memiliki istri. Mutaahhal namanya. Muta'ahalin dari orang yang sudah mempunyai istri, minimal kalau dia istri yang sudah punya suami, begitu tergantung bacanya, yaitu khairun, lebih baik min sab'ina, dari 70 apanya rakaatnya min ghairi muta'ahilin, ketimbang min fadl alaih, min ghairi muta'ahilin, ketimbang orang yang belum memiliki pasangan. Tong tuh ente 70 rakaat, ini 1 masih kalah ente. Apa iya Ustaz? Sebentar, ini ntar anak-anak muda pada kagak mau sholat di ujung-ujung. Saya lihat ada yang, nah itu Imam Nawawi Al-Bantani bikin hadis ini lebih ditahammulkan kepada hal yang apa? Yang bijak. Saya baca ini wa hadzal hadis yahtamilu annal murada bi at-targhib. Ini penting. Coba nanti Bapak kalau menyampaikan hadis ini sahnya disampaikan juga. Apa itu? Wa hadzal hadisu yahtamilu annal murada bihi apa? At-targhib. Paling tidak begini, sebab nggak enak juga orang belum nikah kok coro apa itu namanya nimbangin orang nikah kok sholatnya bandingannya jauh banget gitu. 70 rakaat masih kalah sama yang serokaat. Itu kan kasihan ya. Oh ternyata hadis ini ditahammulkan, dialihkan ya kepada makna yang sepaling bijak, apa rupanya? Targhib, supaya orang mau kawin gitu. Targhib itu maknanya apa? Memberikan dorongan atau rasa suka atau rasa apa? Senang untuk menikah, begitu saja. Ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib, ada itu. Itu cakep itu kitab itu, At-Targhib wa Tarhib. Belum pernah dikaji sini ya. Kapan-kapan kita kaji itu kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Bagaimana sebuah ayat, bagaimana sebuah hadis, perkataan ulama itu madlulnya, orientasinya itu dalam rangka mendorong, menyemangati, apa memang apa adanya di situ, atau jangan-jangannya cuma memberikan motivasi semangat supaya orang apa? Kayak zikir kan. Bapak itu kalau habis sholat langsung kabur itu kan nggak bagus. Banyak faktor yang menyebabkan tidak bagus habis sholat. Assalamualaikum bubar itu banyak faktor. Pertama itu waktu yang mustajab, waktu yang kalau kita berdoa itu luar biasa. Itu waktu yang ketika kita berzikir, zikiran kita dahsyat sekali.
Hadisnya banyak banget, asal mau tuh di Riyadhus Shalihin Bapak baca, banyak banget. Nah, maka itu ada hadis yang bilang begini, mantar kal wirda bahwa kirdun lain. Walaupun hadis itu belakang diteliti hadis dhaif. Siapa yang meninggalkan wirid maka dia seperti ketek. Apa ketek itu? Ah, itu. Ya, mau kemana sih Allahumma lantas jalan begitu? Hah? Ternyata hadis itu litarghib wat tarhib, supaya orang takut. Wah, besok tapi jangan dikata gitu, ketek mau kemana, jangan gitu, jangan gitu. Dalam rangka tarhib gitu. Minimal itu jangan kayak bocah gitu, bocah. Saya perasaan assalamualaikum belum sempurna banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, udah rame bocah. Ini jangan-jangan zamannya apa babak pertama apa ya? Bocah di belakang udah berapa? Risik. Apa speakernya nggak nyampe ke belakang? Ya Allah, ya Allah ya Karim. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam. Nah ini termasuk niat ya, pegang Pak. Yang sampai sekarang jangan sampai hilang ini. 1 rupiah yang kita nafkahkan kepada siapa? Keluarga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu nilainya ampun-ampun itu Pak. Maka itu jangan main-main dengan 1 rupiah loh Pak. Jangan main-main. Jangan main-main tapi begini. Ya udah iya begitu tadi, mungkin yang ngasihnya kecil sedikit. Jangan main-main juga. Mana begini, hati-hati, harus steril 1 rupiah itu. Steril, baik-baik. Yang udah terlanjur nggak steril, yang taubat kan, ya masih ada waktu. Baik-baik. Jangan ada yang nyeplos di mulut bini kita, anak kita yang nggak steril, jangan ada itu. Bahaya banget ya Allah. Dampaknya kemana-mana. Baru di dunia, belum di akhirat. Ayo sterilkan yang kita suapin sama buat bini yang anak, sterilkan. Ya Allah, 1 rupiah itu ada urusannya. Ngeri ini bab begini kita. Emang faktanya begitu hadis. Karena apa yang kita berikan 1 rupiah itu adalah sedekah kebaikan kita kepada apa? Keluarga, yang itu nanti ada nilainya. Jadi apa yang membuat anak keturunan kita perilakunya seperti itu, baik buruknya, ya itu dari rupiahnya itu. Nah ini dikatakan termasuk niatnya nanti kita nikah atau yang sudah punya apa itu rumah tangga yang sudah lama tapi dulu keliru niatnya, sekarang diperbaharui niatnya. Oh, selama ini niat saya keliru, pantesan romannya panas banget rumah tangga saya. Kita perbaiki sekarang niatnya. Saya niat menikah untuk ibadah. Taubat kita di hadapan Allah. Ya Rabb, selama ini apa yang saya jalankan salah niat. Maka mulai malam hari ini saya rubah niat saya sesuai tuntunan agama. Saya menikah walaupun sudah 10 tahun, saya niatkan tulus ikhlas untuk ibadah. Yang kedua, saya mencari nafkah memang murni untuk menjalankan amanahmu ini, anak istri. Ya Allah, saya ada di posisi kesulitan ya Rabb untuk bisa memberikan nafkah rupiah demi rupiah untuk anak-anak saya dari yang halal. Bimbinglah saya, anugerahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah untuk keturunan saya, anak-anak saya. Seperti itu kita minta sama Allah. Artinya niat kita sudah lurus, sudah mantap. Barulah timbullah keberkahan. Kata Nabi, ma'at amta ayat zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Apa? Ma'at amta, ma'adapun apa-apa, ma'adapun perkara amta yang memberi makan kamu zaujataka akan pasangan kamu. Saya manain begitu biar cocok. Itu zaujah itu mana istri. Cuman karena yang ngaji juga ada orang perempuan, ya kan bisa jadi
bininya yang kerja, lakinya yang kagak, kan bisa juga gitu. Bu, ada situasi nggak enak memang, istrinya kerja, suaminya ibu hati-hati ya di situasi seperti itu. Diskenariokan saja Bu, ibu gajian nih misalnya akhir bulan 5 juta ya, 5 juta, jangan ibu kelola sendiri Bu. Duit 5 jutanya, yang 2 juta ibu taruh kantong, yang 3 jutanya ibu kasih suami ibu ya saat terima itu. Sebentar dulu, jangan protes. Ini saya udah protes saya. Pak, ini ada uang 3 juta, tolong pegang Pak. Pegang doang. Nah setelah itu kata papahnya ini, baik Ma, ini uang yang kamu berikan tadi sebagai nafkah saya buat kamu, cuma indah tangan sebentaran doang, paling nggak nyampe 5 menit gitu. Supaya suami kita saat itu gugur kewajibannya. Begitu. Lagi suami kalau udah begitu tuh rasanya, awas nih jangan lagunya sebakul, gue masa gue dia. Lah kan tadi cuma dipinjemin duit doang. Pak Bu, beda loh Bu rasanya itu. Ya Ustadz emang tante duit juga ke saya juga, tapi prakteknya beda itu. Apalagi semua Bu 5 juta, gajian 5 juta, lakinya panggil, Pak ini ada uang 5 juta saya bagi buat Papa, pakai bagi bahasa, pakai perjanjian. Tadi udah bagi, jangan begitu. Ini lakinya sengkek lagi, ya? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Banyak ternyata lakinya nganggur, bininya kerja banyak itu. Soalnya di Prancis, semua nggak ada. Nah, langsung kasih lagi itu duit 5 juta. Ma, ini nafkah saya. Alhamdulillah. Ya Allah, itu enak banget. Bisa nggak mulai besok begitu? Bisa nggak? Ada uang dinar. Kalau dulu namanya dinar. Maka kalau kita ngaji fikih ada namanya apa? Malun ribawiyun. Ada harta yang berpotensi apa? Dihukumi riba. Itu perak emas. Kenapa hanya perak emas? Karena memang alat bayar zaman dulu perak emas. Tapi ketika alat bayar terakhir golden, waktu masih zaman penjajahan, sudah tidak berlaku lagi. Maka alat bayar berupa investasi dan seterusnya, termasuk alat bayar yang virtual, bitcoin dan seterusnya, itu juga termasuk malun ribawi. Seperti itu. Nah, dinar-dinar yang kita nafkahkan itu kan banyak. Kita mau ibadah perlu dinar, buat baju, buat apa. Kita mau jihad perang perlu dinar. Kita mau sodakoh perlu dinar. Ini hadisnya panjang, cuma saya terjemahin Indonesia. Apa saja yang kebaikan itu, mau haji perlu dinar, termasuk mau nafkahin keluarga perlu dinar. Tidak ada yang mampu mengalahkan dinar yang kita nafkahkan kepada keluarga itu. Nggak ada itu. Bayangkan. Silakan bapak nyohor di mana-mana rajin sodakoh, tapi anak bini kelaparan belum keren di sisi Allah. Kan setiap nafkah dari uang dinar, zaman dinar ya, karena hadis Nabi masih dinar ngomongnya. Dinar, kalau kita sekarang rupiah yang kita keluarkan buat ibadah, rupiah yang kita keluarkan untuk jihad, rupiah untuk apa saja jalur kebaikan, termasuk rupiah untuk ngasih nafkah, tidak ada yang lebih unggul ranking satunya rupiah untuk memberi nafkah anak bini. Penting tuh, kata ibu. Alhamdulillah, kayaknya mulai besok nambah uang belanja nih. Terus Ustadz, hadis yang begitu sering-sering bapaknya dikasih tahu. Wallahu a'lam bis.